Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan saya bersama Mas Andri sebagai narasumber di pembahasan kali ini. Nah, di pembahasan kali ini, di sini kita akan membahas tentang cara penilaian manajemen kerja ya. Iya Mas, kita di sini Ya. podcast tentang manajemen penilaian kerja. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri nih. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Firmansyah dari kelas Manajemen L dengan NIM 20200410499. Nah, dan di sini saya bersama Mas Andri. Coba deh Mas, perkenalan dulu deh. Ya, halo guys, namaku di sini Andrian Nafid ya, dari Prodi Manajemen L, terus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2020041049494. Mantap, semangat banget ya Mas. Iya, tentu Untuk dong. ini Kita itu generasi muda harus semangat, Mas. mantap. Nah, di sini saya pengen tahu nih tentang manajemen penilaian kerja. Menurut Mas Andri, manajemen penilaian kerja itu bagaimana ya Mas? Manajemen penilaian kerja itu ini Mas, cara manajer dalam menilai kinerja dari karyawannya ataupun perusahaannya Mas. Tapi lebih banyak ke penilaian karyawan sih Mas. Itu dapat dinilai berdasarkan sifat karyawan dan juga perilaku dari karyawan itu sendiri. Gitu Mas. Oh, jadi penilaian dari karakter dari karyawan tersebut ya Mas. Iya Nah, betul ada sekali Mas. tentang penilaian nih, mungkin ada berapa aspek sih atau metode tentang penilaian kinerja tersebut. Metodenya itu ada 9 metode Mas. Yang pertama ada metode penilaian umpan balik 360 derajat. Terus ada metode skala penilaian. Ada metode insiden kritis, ada metode esai, ada metode standar kerja, ada metode peringkat, ada metode distribusi dipaksakan, ada metode skala penilaian berjangka keperilakuan, dan juga ada sistem berbasis hasil Mas. Banyak banget ya Mas, sangat rumit banget nih Iya untuk Mas, penilaian asli karyawan banyak. sendiri. Mantap banget nih kalau Mas Andri tahu tentang penilaian kinerja dari metode-metode tersebut. Mungkin aku ingin menanyakan nih tentang yang pertama dulu, tentang yang pertama kali disebut tadi tentang metode penilaian umpan balik 360 derajat itu bagaimana ya Mas? Metode 360 derajat itu ini Mas, dia di metode ini meliputi masukan evaluasi dari banyak level Mas, sebagaimana dari sumber-sumber eksternal juga Mas. Terus metode ini orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai bisa memberikan nilai, termasuk manajer senior, karyawan itu sendiri, ataupun atasan atau bawahan anggota tersebut Mas. Berarti dari penilaian sektor eksternal ya Mas. Berarti tadi Kak, lingkungan seperti teman, mungkin di rumah bagaimana, itu bisa masuk dalam kategori penilaian ya Mas? Bisa Mas, sangat bisa Mas, selagi orang itu bisa menilai dari karyawan yang akan kita nilai itu Mas, begitu. Oke. Oh, jadi nilai eksternal sendiri itu berpengaruh banget nih untuk penilaian karakter karyawan tersebut ya Mas. Nah, Sangat berpengaruh. untuk selanjutnya nih kan tadi kan udah metode umpan balik 360 derajat. Nah, sekarang aku mau menanyakan tentang yang selanjutnya yaitu metode skala penilaian sendiri. Itu bagaimana ya Mas? Kalau dari metode ini, yaitu karyawan dinilai berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan Mas. Yaitu ada berapa ya? Sekitar dua faktor sih kayaknya Mas. Yang pertama ada faktor yang berhubungan dengan jabatan dan juga karakteristik pribadi Mas. Aku mau menanyakan nih tentang faktor yang berhubungan dengan jabatan. Nah, itu tuh bagaimana ya Mas? Atau penilaian dari skala untuk apa nih, kayak jabatan sebagai manajer atau sebagai di bawahnya lagi sebagai karyawan atau sebagai apalah, itu
ada penilaian sendiri ya Mas berarti? Ada Mas, contohnya gini Mas, kan ada manajer nih Mas mau menilai karyawannya. Nah, dalam jabatan karyawan itu kinerja dia itu bagus apa enggak Mas? Apakah dia bekerja dengan baik atau tidak? Apakah dia bisa memimpin perusahaan tersebut atau tidak gitu Mas? Oh, berarti tergantung dari tupoksinya jabatannya mereka sendiri-sendiri ya Mas? Iya dong pastinya. Untuk karakteristik pribadi berarti kan tergantung individunya sendiri nih. Iya, Bagaimana di perusahaan itu baik atau tidaknya kan tergantung individunya sendiri kan Mas? iya Mas. Jadi faktor dari jabatan dan karakteristik ini sangat berhubungan Mas, sangat timbal balik lah. Kalau karakteristik pribadi dia baik, positif di jabatan dia pun akan baik Mas. Oh, 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 berarti kayak gitu tentang untuk selanjutnya nih tentang penilaian dengan skala sifat itu bagaimana ya Mas? Apa sama kayak tadi tentang penilaian karakteristik pribadi seorang karyawan itu sendiri? Ya, penilaian itu mirip-mirip sih Mas. Dia dinilai dari penilaian diri Mas. Kualitas diri kok penilaian diri maaf, dari kualitas diri dia Mas. Kayak dari penampilan, dari sikap dia terhadap pekerjaannya, dari ambisinya, dari hubungan sosial dia di lingkungan dia dan kapasitas belajar dia Mas. Uh, aku mau nanya nih tentang kapasitas belajar. Yang dimaksud dengan kapasitas belajar itu bagaimana ya Mas? Apa seorang semisal si A lulusan dari ini atau tergantung, berarti kalau kapasitas belajar berarti tergantung dengan penilaian apa ya akhir sekolah ya atau gimana tuh Mas? Apa tergantung ijazahnya itu dia baik atau tidak? Kalau kapasitas belajar sih nggak melulu tentang ijazah terakhir dia sih Mas. Karena kan kita masuk dalam suatu perusahaan kan pasti belajar lagi Mas. Nah dia kapasitas belajarnya itu terpenuhi nggak Mas? Dia bisa mengikuti apa instruksinya apa enggak gitu Mas. Oh, oh, berarti tergantung bagaimana dia belajar di perusahaan, bukan apa sih yang didapat dari apa semisal dari universitas atau bagaimana itu. Berarti Itu tergantung juga dia belajar di perusahaannya itu kan Mas. ya tapi kalau sekarang sih di ijazah juga berpengaruh sih Mas terhadap kapasitas belajar dia. Itu dapat menunjukkan dia sampai mana sih kemampuan dia dalam ini kapasitas dia dalam belajar itu. Oke, mantap, mantap. Nah, lanjut aja nih Mas. Kan tadi kan sudah dari penilaian dengan skala sifat. Nah, sekarang secara penilaian cara skala perilaku itu bagaimana ya Mas? Itu ada faktor kinerja dari kepemimpinan sih Mas. Kepemimpinan dari atasan itu kan dapat mempengaruhi ya, untuk mengarahkan bawahannya bekerja lebih efisien Mas. Berarti seorang pemimpin sangat berpengaruh untuk mengkoordinir seorang karyawannya untuk bekerja dengan baik ya Mas. Berarti motivasi seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan di sebuah perusahaan itu Mas. Sangat dibutuhkan Mas. Karena kan jika kita mendapatkan semangat dari pemimpin positif, kita akan membara gitu Mas, berapi-api gitu, tambah semangat lagi Oh. gitu. Apalagi dipuji sama pimpinan kan, wah itu bagus banget sih Mas. Berarti seorang pemimpin ya emang sih harus kayak ya kayak di keluarga nih, dibesarkan di keluarga. Pasti seorang ayah itu juga sangat berpengaruh di keluarganya itu sendiri. Seperti kayak perusahaan juga, pasti seorang pemimpin sangat andil dalam perusahaan itu untuk mengapa ya mensejahterakan atau merukunkan karyawan-karyawan itu tersebut tuh kan Mas. Iya. Nah, segala segi dari sifat perilaku kan udah. Nah, sekarang kan tadi Mas Andri juga menyebutkan tentang metode penilaian insiden kritis. Nah, metode insiden kritis itu bagaimana ya Mas? Metode penilaian ini membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis Mas mengenai tindakan dari karyawan yang positif ataupun negatif Mas. Oh, berarti ini kayak semisal dokumen-dokumen yang sangat penting ya, kayak
latar belakang karyawan tersebut bagaimana, sudah pernah melakukan kriminal atau belum. Tentu saja kalau Ya, kriminal bakalan tidak memenuhi syarat ya untuk perusahaan tersebut. Jadi iya Mas. berarti kayak jejak seorang karyawan itu sangat dibutuhkan perusahaan ya Mas? Iya Mas, karena itu kan juga mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu Mas. Tapi Nah, untuk karyawan yang sudah masuk di perusahaan nih, itu jejaknya nggak cuma dari jejak dia sebelum masuk perusahaan, jejak dia di perusahaan juga di ini sih Mas, dinilai Mas, kayak ya kayak yang metode-metode awal tadi, itu bagaimana dia bekerja dengan baik ataupun tidak Mas. Apakah dia bisa mengerjakan pekerjaan dia dengan baik gitu. oh, nah ini aku mau nanya nih tentang kan ini kan dokumen-dokumen tertulis. Berarti kan seperti misal kayak ijazah atau penilaian nilai Akademik. sebelumnya dia akademik dia bagaimana itu sangat berpengaruh ya Mas. Karena kan kita Itu tahu bahwa kayak nilai nilai seorang itu tidak bisa dilihat dari nilai aja gitu loh Mas. Kan ada skill-skill lain yang bisa dipertimbangkan. Nah, bagaimana itu Mas lebih baik nilai bagus atau orang itu memiliki kayak jejak dia pernah mengikuti organisasi atau pernah magang atau pernah kalau apa deh kayak gitu, ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu Mas. Kalau menurut saya pertimbangan-pertimbangan tersebut harus imbang sih Mas, antara nilai dia dan juga skill dia tuh harus imbang Mas. Jadi kalau kita nih punya skill tapi nilai kita kurang dalam teori gitu Mas, itu juga akan mempengaruhi sih Mas. Oh, jadi perusahaan sangat mempertimbangkan hal tersebut ya Mas. Kayak Iya nilai Mas. nilai bagus pun belum tentu dia keterima di perusahaan itu ya Mas. Belum Karena tentu kan Mas. ada faktor-faktor lain untuk dipertimbangkan untuk masuk dalam perusahaan tersebut ya Mas. Iya Mas, sangat ada. Oke. Nah, udah nih sekarang aku mau nanya nih tentang metode esai. Metode esai itu bagaimana ya Mas? Atau menuliskan kita tahu kata esai itu hanya tentang menulis gitu Mas. Iya Mas. Metode esai itu bagaimana? Di sini tuh metode ini dinilai dari narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan tersebut pada perusahaannya, Mas. Dan cenderung berfokus pada perilaku ekstrim dalam pekerjaan karyawan. Gitu, Mas. Oh, jadi kayak riwayat ya kalau gitu Mas. Iya. Riwayat seorang karyawan. Dari penilaian ini pun sangat bergantung terhadap kemampuan si penilai juga sih, Mas. Kalau penilainya berkemampuan bagus sih ya pasti bisa menilai dengan baik, Oh, nggak asal-asalan gitu. menurutku dari penilaian metode-metode yang sudah dibahas tadi, metode esai itu sangat rumit menurut saya. Karena kan metode penulisan narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan, berarti kan karyawan itu menulis riwayatnya sendiri ya Mas. Berarti kan itu kan bisa dimanipulasi oleh karyawan tersebut kan Mas. Nah, dalam penulisan kinerja karyawan nih Mas, bisa bisa di ini Mas, ada kayak dibikin tim juga sih Mas, kayak misalnya nih karyawan menulis kinerja dia sendiri, tapi di sisi lain ada yang memantau kinerja dia. Itu apakah itu Hmm. benar apa tidak gitu. Berarti berarti kan seorang apa ya namanya pemimpin atau apalah kayak staf-staf di sana juga memantau bagaimana karyawan itu menulis itu ya Mas. Berarti kayak menelaah riwayat kinerja karyawan tersebut ya Mas Iya dalam Mas. penulisannya. Hmm, oke. Untuk metode esai ini mungkin sampai sini untuk metode esai. Untuk lanjut lagi untuk metode standar kerja. Nah, ini apa yang dimaksud Mas? Apa dalam perusahaan itu telah menetapkan
standar-standar atau peraturan-peraturan yang ada di sebuah perusahaan, atau bagaimana Mas tentang metode standar kerja ini? Metode standar kerja ini ya dari standar-standar di perusahaannya sih Mas. Kalau menurut saya sih ya begitulah, susah sih, agak susah menjelaskannya Mas dengan kata-kata. Iya Mas, karena kan yang kita tahu kan perusahaan kan ada banyak kan, pasti kan perusahaan memiliki standar kerja masing-masing ya Mas, Iya, untuk karyawannya itu sendiri. ada Mas, Ya Mas, pasti ada. balikan itu dikembalikan dengan perusahaannya itu sendiri, bagaimana dia menilai kinerja karyawan tersebut. Iya, Nah, siap. untuk lagi nih, pasti kan ada kan kayak sebuah perusahaan itu mengasihkan reward atau apresiasi lah buat karyawan yang sudah bagus untuk untuk kinerjanya selama di perusahaan tersebut. Nah, ini kan ada yang ada disinggung, ada namanya metode peringkat. Metode peringkat itu bagaimana ya Mas? Dari metode peringkat ini yaitu si penilai itu menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok Mas dalam urutan kinerja keseluruhan dia. Contohnya itu yaitu karyawan terbaik dalam kelompok diberi peringkat tertinggi dan yang terburuk diberi peringkat rendah gitu Mas. Ini mengikut supaya dia dapat bekerja dengan lebih giat Mas untuk mencapai peringkat tersebut, dan juga kinerja dia akan bagus gitu. Oke, berarti kan pasti ada namanya reward untuk seorang karyawan tersebut, karena kan kita tahu kalau karyawan dikasih reward atau dikasih apresiasi dari pemimpin atau dari perusahaan, pasti kan seorang karyawan juga akan meningkatkan kinerja mereka kan, kayak motivasi mereka bertambah, ya trust terhadap perusahaan juga bertambah. Pokoknya kayak dia itu maksimal dalam kerja di perusahaan tersebut gitu Mas. Ya begitu Mas. Kalau dia mendapatkan reward nih positif kan dia tambah semangat lagi nih. Wah aku dapat reward nih, berarti besoknya aku harus bisa lebih baik lagi biar mendapatkan reward lagi. Dan juga yang terendah nih positif lagi termotivasi. Wah masa dia dapat reward aku nggak bisa gitu Mas. Iya. Tes masih nyambungan Mas? Oh masih Mas, masih. Tapi ini Mas videonya mati Mas sampean Mas. Oh iya benar Mas. Malah betul. Nah kembali kan Mas, mantap, maaf. Mantap, santai. Nah ini tentang metode peringkat tadi kan udah kan tentang apresiasi. Pasti kan perusahaan juga memikirkan bagaimana seorang karyawan kalau diapresiasi pastikan akan meningkatkan kinerja di perusahaan tersebut. Pastikan perusahaan juga mendapatkan timbal balik, yaitu kan pasti perusahaan akan lebih meningkat karena kan perusahaan akan lebih maju karena kan karyawan semakin semangat gitu. Untuk selanjutnya untuk metode distribusi dipaksakan itu bagaimana ya Mas? Kalau di metode ini si penilai mengharuskan untuk membagi orang-orang ke dalam sebuah kelompok Mas. Ya, yang kelompok kategori terbatas mirip satu distribusi frekuensi normal gitu Mas. Maksudnya bagaimana ya Mas? Gimana ya jelasinnya? Agak susah sih Mas penjelasannya ini. Agak susah ya. Berarti ini kayak pengelompokan, iya sih, pengelompokan. Mungkin ini kayak seperti metode peringkat atau standar kerja tadi sih. Ya, Mungkin lanjut mirip-mirip aja. Mas. Ya, untuk lanjut aja nih untuk metode skala penilaian berdasarkan keperilakuan. Nah, metode skala penilaian berdasarkan keperilakuan ini gimana ya Mas? Dari ini tingkat kinerjanya ditunjukkan sepanjang sebuah skala yang masing-masing dideskripsikan Mas menurut perilaku kerja dan spesifik dari seorang karyawan tersebut Mas.
Hmm, ini kayaknya sangat rumit ya Mas. Lumayan rumit sih Mas untuk menilai ini kinerja tersebut Mas. Berarti kan dalam metode ini berarti kan kayak seorang manajer atau manajer MSDM itu kan pasti kan harus memiliki nilai lebih atau memiliki ilmu yang sangat lebih dalam menilai dalam metode ini. Ya kan Iya Mas? Mas, benar sekali Mas, harus memiliki ilmu yang ya namanya juga dia akan memimpin, jadi dia harus bisa Mas. Eh, mungkin ini itu ya Mas udah yang Mas sebutkan metode-metode tadi, mungkin ini udah semua ya Mas? Atau masih ada yang kurang? Ada satu sih Mas, sistem berbasis hasil Mas. Oh, sistem berbasis hasil. Itu bagaimana ya Mas sistem berbasis hasil itu? Berbasis hasil itu? Dalam sistem ini salah satu tujuannya itu yaitu apa ya? Kayak menyepakati tujuan-tujuan untuk periode penilaian selanjutnya gitu Mas. Hmm, jadi kayak kontrak ya kalau gini ya Mas? Iya, Seperti kontrak ya? Berarti kan ini kalau semisal kayak gini kan berarti ada persetujuan dari dua pihak dong, dari karyawan iya, atau dari perusahaan itu sendiri. pastinya Oh, ada Mas. Karena kan ini juga untuk kebaikan bersama gitu. ya, asik. Mantap banget nih kebaikan bersama. Nah, udah semua ya Mas mungkin ini tadi ya. Udah semua Mas. Nah, untuk kalau sudah mungkin ada closing statement nih dari Mas Andre untuk teman-teman semua atau untuk orang-orang di luar untuk bagaimana sih besok di sebuah perusahaan atau menjadi seorang karyawan di perusahaan, apa sih ada closing statement enggak dari Mas Andre? Gimana ya Mas? Saya tuh susah merangkai kata-kata sih. Jadi saya kalau mau memberikan statement ini agak susah sih Mas. Maaf Mas, tadi kayaknya kameranya mati lagi ya Mas? Iya Mas, tadi mati lagi kameranya. Ya Allah, ya Allah. Mungkin nggak ada nih kayak kata-kata motivasi buat teman-teman di luar sana, kayak di dunia dunia kerja bakalan lebih susah daripada dunia belajar gitu-gitu. Ah, itu kalau misalnya masuk ke dunia kerja nih harus siap-siap lah, siap-siap digempur, bener-bener digempur Mas. Pikiran dia Iya, harus bisa berpikir secara kritis Mas, nggak bisa iya, asal-asalan asli. iya. Namanya juga di dunia kerja, dunia paling ya namanya dunia paling menentukan ya dunia kerja ya, karena kan di di situ kita mencari nafkah, Iya, di situ kita dinilai baik buruknya, atau persaingan kerja pun juga sangat, apa ya namanya, sangat, kalau bahasa Jawanya itu sangat medeni. iya, menakutkan, sangat-sangat menakutkan Iya, Mas. Kalau menurut saya sangat menakutkan sih. Persaingannya berat itu Mas. Tidak seperti kita kalau bersaing dalam mencari cewek gitu. kayak fasih sekali nih Mas Andre tentang cewek. Udah soal soal manajemen SDM juga sudah pasti, soal cewek itu pun juga pasti kayaknya Mas Andre. Wah, kalau itu saya tidak paham Mas. Aduh, gimana Mas? Namanya juga jomblo Mas. Ya udah nih Mas, mungkin itu aja ya Mas untuk podcast pada hari ini. Mungkin maaf nih untuk mungkin ada salah-salah kata dari moderator saya sendiri. Mungkin itu kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Baik Mas, saya juga minta maaf atas penjelasan saya mungkin agak ribet, agak belibet gitu, susah dimengerti. Ya begitulah saya Mas. Ya, siap. Mungkin sekian ya Mas, terima kasih, mungkin bisa disambung lain waktu. Sekian dari saya mewakili narasumber juga.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.